Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Jadi ini adalah video pertamaku. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Irka Fitria Lestari, NIM 1931040065. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas saya yang diberi oleh. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tugas-tugas perkembangan. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Yang pertama dijelaskan oleh Elizabeth B. Lodge pada tahun 1978. Tugas perkembangan yaitu belajar untuk menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar untuk memantapkan identitas diri. Pengertian yang kedua dijelaskan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1953, mengemukakan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Menurut Heinrich Hertz, tugas perkembangan adalah tugas yang harus diselesaikan secara individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, maka mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, mereka akan kecewa dan dicela oleh orang tua atau masyarakat di sekitarnya. Pengertian yang ketiga dikemukakan oleh Hurlock pada tahun 1981. Hurlock menyebutkan bahwa tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, dalam artian setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Kemudian, pengertian tugas-tugas perkembangan yang keempat. Menurut Yusuf, pada tahun 1992, tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Kemudian, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber faktor-faktor perkembangan. Yang pertama, kematangan fisik, seperti belajar untuk berjalan. Yang kedua, belajar untuk bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Kemudian yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural seperti belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Kemudian sumber faktor yang ketiga, tentu dari dorongan dan cita-cita individu sendiri. Yang pertama, memilih pekerjaan, memilih teman hidup, tuntutan norma-norma agama seperti taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik sesama manusia. Kemudian yang ketiga, tugas perkembangan pada masa anak-anak. Di sini Heinrich Hertz membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia. Yang pertama itu pada masa bayi dan awal masa kanak-kanak. Yang pertama,
belajar untuk berjalan pada usia 9-15 bulan. Kemudian yang kedua, belajar untuk memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar untuk berjalan. Kemudian yang keempat, belajar untuk mencapai kestabilan jasmani. Kemudian yang kelima, yaitu membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Yang keenam, belajar untuk membedakan benar dan salah dan mulai mengetahui hati nurani. Jadi, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama itu, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Kemudian yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Kemudian yang kesepuluh, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk pembimbing dalam bertingkah laku. Kemudian yang ke-11, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal, yaitu mampu menjalin hubungan lebih rentang dengan sebaya dan jenis kelamin, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita, menerima kondisi jaminan dan dapat menggunakannya secara efektif, memiliki keberdiri-sendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memiliki peranan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan, belajar untuk mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, mengembangkan konsep-konsep keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat, memilih perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat, kemudian memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi pembuatnya. Tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai setengah baya. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Kemudian, tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menua. Kemudian, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup, membina hubungan dengan sesama usia lanjut, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan, memelihara kondisi dan kesehatan,
kesiapan menghadapi kematian. Kemudian, Robert J. Hurst pada tahun 1968 mengartikan bahwa tugas-tugas perkembangan itu merupakan suatu hal yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas perkembangan selanjutnya. Tapi jika gagal akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang berkaitan dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Menurut beberapa ahli psikologi, tentang tugas-tugas perkembangan di setiap fase-fase perkembangan pada usia 0-6 tahun. Yang pertama, menurut Charlotte Buchler pada tahun 1930 dalam bukunya yang berjudul The First Third of Life. Yang pertama, fase pertama 0-1 tahun, belajar menghayati berbagai objek di luar diri sendiri, melatih fungsi-fungsi motorik. Yang fase yang kedua 2-4 tahun, yaitu belajar untuk mengenal dunia objek di luar diri, disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Misalnya, anak bercakap-cakap dan bonekanya atau bintang-bintangnya dan bergurau dengan bintang-bintang bayangannya. Fase yang ketiga yaitu pada usia 5 tahun, belajar untuk bersosialisasi. Anak mulai memasuki masyarakat luas atau pergaulan dengan teman sepermainan atau TK dan sekolah dasar. Jadi guys, itulah tadi penjelasan mengenai tugas-tugas perkembangan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan atau dikritik di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.